Ampun supe dipun klik subscribe pun nonton subscribe pun panjenengan setengah saking investasi akhirat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Belajarlah melihat orang lain bahagia sampai kau bisa merasa bahagia melihat orang lain bahagia. Rasa iri itu ada di dada setiap manusia. Hati manusia itu cenderung merasa bahagia bila melihat orang lain gagal, melihat orang lain miskin, melihat orang lain berjatuhan. Belajarlah melihat orang lain bahagia sampai kau bisa melihat orang lain itu bahagia. Rasa dengki itu ada di setiap dada manusia. Hati manusia cenderung merasa susah bila melihat orang lain pada berhasil, kaya, dan bahagia. Belajarlah melihat orang lain bahagia sampai bisa. Ambisi manusia inginnya menang sendiri, inginnya kaya sendiri, tak peduli dengan derita dan nasib orang lain. Banyak orang yang tertawa di atas duka dan air mata orang lain. Banyak orang yang menari di atas bangkai orang lain. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tujuan Allah menjadikan manusia itu sebagai pemimpin di bumi ini. Allah menciptakan manusia untuk kepentingan orang lain. Kehadiran manusia harus melengkapi kebahagiaan orang lain. Kebahagiaan seseorang mestinya terletak pada kebahagiaan orang lain. Penderitaan seseorang mestinya terletak pada penderitaan orang lain. Nabi Yusuf alaihissalam merasa sedih melihat keluarganya kelaparan. Nabi Yusuf membantunya dengan memberi bahan pangan untuk menghadapi paceklik panjang. Nabi Yusuf alaihissalam merasa bahagia melihat saudara-saudara yang bahagia. Walaupun dulu mereka yang menzaliminya, memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Tapi sikap Nabi Yusuf alaihissalam, air tuba dibalas dengan air susu. Air tuba dibalas dengan air susu, bukan air susu dibalas dengan air tuba. Rabbi khalaqtaha min nur, fihi iltirab, fihi iltirab, nadahu aqbil ya mukhtar, antal amin, antal amin. Rabbi khalaqtaha min nur, fihi iltirab, fihi iltirab, nadahu aqbil ya mukhtar, antal amin, antal amin. Belajarlah lihat orang berbahagia senang. Belajarlah lihat orang berbahagia dan senang, sampai kau bisa bahagia melihat orang bahagia.
melihat orang bahagia, melihat orang bahagia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Mulutmu adalah harimau. Kalau sekarang jarimu yang digunakan untuk mengetik di HP, untuk menyebarluaskan sesuatu yang tidak baik adalah harimau. Ada satu kisah yang menarik. Dikisahkan ada seorang pedagang yang kaya raya dan berpengaruh di kalangan masyarakat. Kegiatannya berdagang mengharuskan dia sering keluar kota. Suatu saat, karena pergaulannya yang salah, dia mulai berjudi dan bertaruh. Mula-mulanya kecil-kecilan, tetapi karena tidak dapat menahan nafsu untuk menang dan ingin mengembalikan kekalahannya, si pedagang semakin gelap mata. Akhirnya uang hasil jerih payahnya selama ini banyak terkuras di meja judi. Istri dan anak-anaknya terlantar dan mereka jatuh miskin. Orang lain tidak ada yang tahu tentang kebiasaannya berjudi itu. Maka untuk menutupi aib tersebut, si pedagang itu mulai menyebar fitnah. Ia mengatakan bahwa kebangkrutannya karena orang kepercayaannya, yaitu sahabatnya, mengkhianati dia dan menggelapkan banyak uangnya. Itu kabar hak, kabar berita yang disebarluaskan dia. Kabar itu semakin hari semakin menyebar, sehingga sahabat yang setia itu jatuh sakit. Ia menjadi sangat kurus, seperti tulang berbalut kulit saja. Mereka sekeluarganya sangat menderita, sebab mereka dipandang penuh kecurigaan oleh masyarakat di sekitarnya, dan bahkan akhirnya dikucilkan dari pergaulan sebab fitnah yang disebar oleh si pedagang tadi yang bangkrut. Berita hak yang disebar oleh si pedagang tadi yang bangkrut. Si pedagang tidak pernah mengira dampak perbuatannya sedemikian buruknya. Akhirnya dia bergegas datang menjenguk sekaligus memohon maaf kepada sahabatnya tadi. Dia berkata, "Sobat, aku mengaku salah. Tidak seharusnya aku menimpakan perbuatan burukku dengan menyebar fitnah kepadamu. Sungguh aku menyesal dan minta maaf."
Apakah ada yang bisa aku kerjakan untuk menebus kesalahanku yang telah ku perbuat, wahai sahabatku? Dengan kondisi yang semakin lemah, yang sakit tadi menjawab, ada dua permintaanku. Pertama, tolonglah ambilkan bantal dan bantal itu bawa ke atap rumah. Sesampainya di sana, ambillah kapas-kapas dari bantal itu dan sebar, keluarkan sedikit demi sedikit kapas-kapas bantal itu. Walaupun tidak mengerti apa arti permintaan yang aneh itu, demi menebus dosa, si pedagang segera melaksanakan permintaan tersebut. Setelah kapas habis disebar, dia kembali menemui laki-laki yang sekarat itu. Permintaanmu telah aku lakukan. Apa permintaan yang keduamu? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sekarang kumpulkan kapas-kapas yang telah kau sebar luas tadi, kata si sahabat dengan suara yang semakin lemah. Si pedagang terdiam sejenak dan menjawab dengan sedih, "Maaf sahabatku, aku tidak sanggup untuk mengabulkan permintaanmu ini. Kapas-kapas itu telah menyebar kemana-mana, tidak mungkin bisa dikumpulkan lagi." Dengan sisa tenaganya, si sahabat menjawab, "Begitu juga dengan berita bohong, berita fitnah, berita hoax yang telah kau sebarkan. Berita itu tak akan berakhir hanya dengan permintaan maaf dan penyesalanmu saja." Si pedagang tertegun mendengar penuturan sahabatnya itu. "Aku tahu engkau sungguh sahabatku sejati. Walau aku telah berbuat salah yang begitu besar, tetapi engkau tetap mau memberi pelajaran yang sangat berharga bagi diriku. Wahai sahabatku, aku bersumpah, aku berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki kerusakan yang telah aku perbuat. Sekali lagi, wahai sahabatku, maafkan aku, wahai sahabatku, dan terima kasih atas pelajaranmu." Dengan suara yang terbata-bata dan berlinang air mata, dipeluklah sahabatnya. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأموال مقتهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.